Sepertinya nama pelatih timnas yang baru akan segera diumumkan. Karena pasalnya ex-pelatih timnas Kanada dikabarkan sudah memilih timnas Indonesia. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. John Hartman. Ho ho. Selamat datang ya Pak Hartman di pekerjaan paling berbahaya di dunia ini. Pertanyaannya, sebagus apa sih si John Hartman ini? Mari kita bahas, Bro. Dari dua calon ini kan kita lihat yang lebih lebih masuk akal John Hartman ya, pelatih yang membawa Kanada lolos Piala Dunia. Menjelang pergantian tahun, atmosfer sepak bola nasional terasa berbeda. Bukan karena euforia prestasi, bukan pula karena kemenangan besar, melainkan karena harapan yang perlahan kembali muncul dari reruntuhan tahun 2025 yang pahit. Desas-desus soal pelatih baru timnas Indonesia kembali menguat. Ya, meskipun kita sebagai publik sudah terlalu sering kena PHP, sudah berkali-kali dibuai janji tanpa ujung oleh federasi, kali ini rasanya situasinya agak lain. Ada aroma keputusan besar yang benar-benar akan diambil. Isunya sederhana, tapi krusial. Siapa yang akan memegang kemudi timnas senior Indonesia ke depan? Pertanyaan ini bukan sekadar soal nama, tapi soal arah, soal filosofi, dan soal keberanian untuk benar-benar berubah. Dalam beberapa hari terakhir, sinyal itu makin jelas. Minimal publik diminta bersabar, sampai Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir kembali dari Thailand, sampai agenda internasional kelar, sampai semua proses internal dianggap siap diumumkan. Dalam konferensi pers terbaru, PSSI akhirnya membuka sedikit tirai. Tidak banyak, tapi cukup untuk memicu perdebatan panjang. Mereka mengkonfirmasi bahwa dua kandidat terakhir yang mengerucut memang nama-nama yang selama ini sudah warawiri di media. Artinya tidak ada kejutan besar, tidak ada sosok misterius dari antah berantah. Dua nama itu adalah John Hartman dan Giovanni van Bronckhorst. Di titik ini, publik terbelah. Fans timnas Indonesia memang tak pernah satu suara. Ada yang langsung mengangguk ketika nama John Hartman disebut, ada pula yang justru lebih srek dengan Bang Gio, dengan pengalaman Eropanya, dengan aura legenda yang melekat padanya. Bahkan jangan salah, masih ada juga yang diam-diam berharap Shin Tae-yong kembali. Ya, meski itu terdengar seperti nostalgia yang terlalu romantis, harapan itu tetap ada. Namun laporan dari salah satu media ternama asal Honduras membuat situasi berubah drastis. Media tersebut menyebut bahwa peluang John Hartman untuk menjadi pelatih baru timnas Indonesia mencapai angka nyaris mutlak, 99,9%. Angka yang terdengar berlebihan, tapi justru itulah yang membuat publik terhenyak. Jika benar demikian, maka pertanyaannya bukan lagi siapa, melainkan apakah dia orang yang tepat. Apakah John Hartman mampu membangkitkan Garuda yang meredup di tahun 2025? Apakah dia bisa mengembalikan kepercayaan diri timnas yang sempat kehilangan arah usai gagal melangkah ke Piala Dunia 2026? Pertanyaan-pertanyaan ini sah, wajar, dan harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekedar presentasi PowerPoint atau jargon perubahan. Di tengah teka-teki soal pelatih, ada kabar positif yang perlahan menenangkan. Kabar soal pemain diaspora kembali menghangat. Kali ini bukan sekadar wacana atau rumor mentah, melainkan pernyataan terbuka dari para pemain itu sendiri. 3 penyerang dengan rentang usia berbeda menyatakan kesiapan mereka untuk membuka peluang membela Indonesia. Dan ini bukan pemain akademi yang belum mencium atmosfer sepak bola profesional. Mereka adalah pemain utama di klub masing-masing. Nama pertama adalah Luke Fikri, 20 tahun dari klub A-League MacArthur FC. Nama kedua, Jil Pawiroodiharjo, 19 tahun yang saat ini bermain untuk MVV Maastricht di Divisi 2 Belanda. Dan yang ketiga, Dean Zandbergen, 24 tahun penyerang VVV Venlo, juga dari Eerste Divisi Belanda. Jika proses naturalisasi mereka berjalan lancar, maka paling tidak ketiganya bisa menambah kedalaman skuad. Bahkan, Luke dan Jill masih eligible untuk level U23, yang artinya aset jangka menengah yang sangat berharga. Karena suka atau tidak, kita harus jujur,
Lini depan timnas Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ini tidak selesai hanya dengan 1 atau 2 turnamen. Kita butuh opsi, kita butuh kompetisi internal, kita butuh striker yang bukan hanya cepat, tapi juga punya naluri gol, ketenangan, dan pengalaman. Kembali ke sosok John Hartman, teka-teki itu perlahan terjawab. Media Honduras Diaz kembali menegaskan bahwa Hartman tinggal selangkah lagi diresmikan sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Jika melihat rekam jejaknya, harus diakui bahwa profilnya cukup sejalan dengan kriteria yang selama ini digaungkan PSSI. Salah satu poin penting adalah kesediaannya untuk tinggal di Indonesia seperti yang dulu dilakukan Shin Tae-yong, bukan sekadar datang saat FIFA Matchday lalu menghilang. Tujuannya jelas, memantau langsung kompetisi lokal, melihat bakat-bakat muda dari dekat, dan yang tak kalah penting adalah mentransfer ilmu kepada pelatih-pelatih lokal. Ini bukan soal ego pelatih asing, tapi soal membangun ekosistem. John Hartman, pelatih asal Inggris 50 tahun, dikenal sebagai spesialis tim nasional. Namanya mulai diperhitungkan sejak ia mencatat sejarah bersama Kanada. Ia adalah pelatih pertama yang berhasil membawa tim nasional wanita dan pria dari negara yang sama tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh. Perjalanannya dimulai pada tahun 2006, ketika ia ditunjuk sebagai pelatih timnas wanita Kanada. Selama 12 tahun, ia membangun fondasi yang kuat dan menghasilkan 2 medali perak Olimpiade pada 2012 dan 2016. Prestasi ini membuka jalan baginya untuk menangani timnas pria Kanada pada Januari 2018. Di bawah kepemimpinannya, Kanada mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2022, pertama kalinya setelah penantian 36 tahun. Statistiknya pun impresif, 36 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 15 kekalahan, termasuk rekor 17 pertandingan tak terkalahkan pada periode 2021-2022. Kanada pun mencapai peringkat FIFA tertinggi mereka di posisi 33 dunia. Menurut data Transfer Market, Hartman mencatat rata-rata 1,98 poin per pertandingan dari 58 laga bersama timnas Kanada. Angka yang menegaskan reputasinya sebagai pelatih kualitas di level internasional. Setelah itu, ia sempat menangani Toronto Club pada Oktober 2023, sebelum mengundurkan diri pada November 2024 dengan catatan 46 laga dan rata-rata 1,20 poin per game. Dari sisi karakter melatih, Hartman dikenal fleksibel secara taktik. Ia kerap menggunakan formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3, tapi tidak kaku. Ia bisa beradaptasi ke 4-4-2 atau 4-2-3-1 sesuai kebutuhan. Ciri khasnya adalah counter pressing agresif dan transisi cepat. Fisik dan akurasi passing menjadi tuntutan utama dalam sistemnya. Disinilah tantangan terbesar muncul. Apakah sistem ini cocok dengan karakter pemain Indonesia? Apakah Hartman mampu meningkatkan kualitas passing dan kontrol bola pemain lokal yang jujur saja masih sering inkonsisten? Dan yang lebih krusial, apakah ia mampu bertahan dari tekanan eksternal, dari supporter, dari media, dari kepentingan-kepentingan lama yang seringkali mengganggu proses pemilihan pemain? Harapannya sederhana tapi berat, timnas tidak lagi memilih pemain berdasarkan asal liga, tapi berdasarkan kualitas dan kemampuan memenuhi standar. Siapapun dia, bermain dimanapun juga, kalau layak ya main, sesimpel itu. Di sisi lain, kabar dari Eropa kembali menghangatkan suasana. Kevin Dix yang kini merumput di Jerman membawa sinyal positif usai laga Borussia Mönchengladbach kontra Wolfsburg. Ia mengkonfirmasi bahwa ia sempat berbincang dengan Jensen, pemain muda Wolfsburg yang memiliki akar Indonesia. Dari percakapan itu terbuka peluang besar bagi Jensen untuk menjadi tambahan kekuatan Garuda. Kevin menyampaikan bahwa Jensen mendapat banyak perhatian, namun Indonesia menjadi salah satu opsi yang realistis. Jika benar bergabung, maka persaingan di lini belakang timnas akan semakin ketat. Dengan tinggi badan 195 cm, kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan membaca permainan yang baik, Jensen bisa menjadi solusi jangka panjang. Ia bisa bermain sebagai bek tengah dalam skema 3 bek, menjadi pesaing serius bagi nama-nama seperti Rizky Ridho atau Miss Hilgers. Bahkan, fleksibilitasnya sebagai gelandang bertahan membuka opsi tambahan bagi pelatih. Jika semua ini terwujud, timnas Indonesia berpotensi memiliki 4 pemain yang merumput di 5 liga top Eropa. Sebuah lompatan besar, setidaknya dari sisi kualitas individu. Namun kita harus tetap waras, semua ini masih sebatas kemungkinan.
John Hartman belum resmi diumumkan, 3 striker diaspora masih dalam proses, Jensen masih dalam tahap obrolan, belum ada jersey Garuda yang dikenakan, belum ada lagu Indonesia Raya yang berkemandang di tengah lapangan. Tapi satu hal jelas, untuk pertama kalinya setelah 2025 yang pahit, Timnas Indonesia kembali memiliki arah. Bukan janji kosong, bukan mimpi yang hanya ramai di media sosial, melainkan rencana yang pelan, realistis, dan masuk akal. Jika Hartman benar-benar datang, jika ia diberi ruang bekerja tanpa titipan, tanpa tekanan tak masuk akal, tanpa drama lama yang berulang, dan jika para pemain diaspora ini benar-benar datang dengan komitmen, bukan hanya nama besar, maka mungkin Timnas Indonesia belum langsung hebat, belum langsung menakutkan. Tapi setidaknya, kita tidak lagi berjalan tanpa tujuan. Karena membangun timnas bukan soal buru-buru juara, tapi soal berani memulai ulang dengan kepala dingin dan harapan yang waras. Kini bola panas ada di tangan PSSI, mau benar-benar berubah atau sekadar ganti wajah dengan cerita yang sama. Kita tunggu, dan kalau semua ini benar-benar terwujud, Garuda mungkin belum terbang tinggi, tapi setidaknya kali ini ia tidak lagi meraba dalam gelap. Oke, kita Garuda.